Mari. Ini. Kawan, sini. Yang paling depan dapat kurma. Yang ramai depan. Kamu tahun Pak. Majelis. Kita cuci gudang morfas. Sisa banyak. Ya kan? Sayang ya. Ada kulit ketupat loh morfas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kembali Allah hadirkan kita di ruang ini di hari terakhir kajian Ramadan di PT Surveyor Indonesia. Jadi suasananya harus berbeda. Jadi suasana Lebaran terasa. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dengan guru kita Ustaz Kiai Haji Abdul Atik Syarifuddin Nasima. Insyaallah beliau akan memberikan taujih tema yang disampaikan terkait dengan bagaimana adab ketika kita memasuki akhir-akhir Ramadan dan juga awal Syawal. Apakah kita boleh bergembira atau harus justru sebaliknya? Pertanyaannya, apakah Anda bergembira di akhir Ramadan atau justru sedih? Nah, itu yang mana yang benar? Ya, kita nggak tahu. Insyaallah hari ini bekal untuk kita di akhir Ramadan ini seumur kita. Kemudian jangan lupa siapkan pertanyaan. Insyaallah press masih banyak nih. Yang harus dihabiskan. Mari kita berdoa kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina afdhala kutubihi wa arsala ilaina afdhala rusulihi wa syara'a lana afdhala syara'i dinihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para keluarga besar PT Surveyor Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya lihat tampak wajahnya semuanya bersinar. Nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena pencahayaannya cukup bagus. Ada kemungkinan yang kedua karena THR udah. Berarti bisa jadi dua-duanya kemungkinan terjadi bersamaan gitu ya. Baik, alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saya masih belum bisa menghilangkan rasa betapa nikmatnya nasi mindi yang waktu itu kita makan bersama-sama di acara Isra Mi'raj. Ya meskipun ia sudah tiada tapi rasanya masih ada. Nasi mindi ini bukan siapa-siapa. Dan tanpa terasa juga Ramadan yang kayaknya baru kemarin kita memikirkan bagaimana cara menyambutnya dengan baik, tetapi saat ini kita sudah harus memikirkan bagaimana cara melepasnya Ramadan dengan baik. Di awal Ramadan kita masih pusing ngobrol dengan pasangan hidup kita, gundah persiapan apa di Ramadan, dilihat kitchen set, persiapan
mie udah habis, sarden kagak ada, akhirnya beli. Jaga-jaga kalau sahur kesiangan. Telur yang selalu nyetok, karena itu menu paling gampang kalau disajikan. Tetapi di akhir-akhir Ramadan seperti ini, orientasi dan kepusingan kita berubah. Sudah mulai memikirkan dan memenuhi isi kepala kita nastar, dodol, ayam kampung yang belum dapat. Mau mesen opor di mana, rengginang yang tak kunjung bagus dijemur karena baru ditaruh udah hujan lagi. Bagi orang Bogor sampai maksa-maksa jemur rengginang di dalam mobil biar kalau pas lebaran hujan gak usah diangkat. Kalau Ustaz tahu bos saya tinggal di Bogor. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita berada di hari ke-24 dan insya Allah malam nanti kita berada di malam ke-25. Teman-teman Muhammadiyah udah still yakin pasti lebarannya hari Rabu. Kalau kita masih menunggu sidang Islam. Ada nggak kemungkinan besarnya kita ngangetin opor nanti di malam takbiran? Ada. Kayak seperti tahun lalu, berharap besar kalau lebarannya sama dengan Muhammadiyah di hari Jumat. Itu opor di aduk-aduk aja, besok lu habisin besok. Tahunya ketemu sahur lagi. Tapi karena udah mengirimkan notis ke lambung bahwa besok pagi mau ketemu opor ayam kampung, akhirnya bela-belain sahur pakai bumbu opor doang. Biar lambungnya gak penasaran. Ya Allah, itu ngeliatin opor seharian hari Jumat, orang mau dia udah lebaran kita ngeliatin aja sambil gini, lu besok habis terus. Ya Allah. Tapi itulah kita mengikuti dinamika kebijakan Indonesia. Mudah-mudahan yang terbaik bagi kaum muslimin, dan nanti pas pengambilan sidang Ru'yatul Hilal, kondisi cuaca mudah-mudahan lagi cerah. Amin. Isyanya hujan nggak apa dah, yang penting dari mulai asar sampai maghrib jangan hujan gitu aja deh. Nanti sisa nggak apa-apa hujan biar orang pada konvoy gitu. Baik, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana dulu para salafus saleh itu memiliki adab, memiliki cara, memiliki tradisi, memiliki kebiasaan bagaimana berpisah dengan Ramadan. Dan begitu pula Rasulullah SAW. Beliau ketika bertemu dengan 10 hari terakhir itu memiliki tingkat ibadah itu lebih tinggi daripada, bukan hanya di luar Ramadan, tetapi lebih tinggi daripada hari pertama hingga hari kedua 20 Ramadan. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ahya lailatahu. Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr ahya lailatahu. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Dan yang kedua, beliau itu kalau 10 hari terakhir beliau membangunkan keluarganya. Bahkan rumah itu dalam riwayat, dalam kisahnya Rasulullah, rumahnya itu di 10 hari terakhir nggak pernah gelap. Kalau istrinya yang tidak ikut ke masjid beriktikaf, maka dia membaca Al-Quran di rumah. Kecuali Rasulullah, yang dalam riwayat ketika beliau beriktikaf 10 hari itu nggak pulang-pulang. Kalau kita 10 hari iktikaf nggak pulang-pulang, disemprot HRD. Mana kita masuk? Pak, bertakwalah pada Allah, Pak. Nah, ini juga saran bagi teman-teman tuh, jangan ya saklek-saklek banget gitu. Ini gara-gara Ustaz Atik salah ceramah, salah nangkep. Besoknya dia kagak berangkat kerja. Istrinya nelfon, Pak, udah jam 7 nggak berangkat kerja, kok masih di masjid? Kata Ustaz Atik, i'tikaf. Amalan yang paling utama di 10 hari terakhir, kata bininya. I'tikaf sih i'tikaf, ini nasar belum lunas. Kalau situ i'tikaf 10 hari terakhir kagak diambil, gaji dipotong, besok kemarin mau pakai baju apaan? Artinya apa? Kalau kita kondisinya ini cocok buat orang-orang Betawi yang kontrakannya 40 pintu, rumahnya 10 bererotan, SPBU 2. Itu jangankan i'tikaf di Al-Ittihad di Masjidil Haram juga dia handphone mati juga nggak ada yang nelpon. Istrinya itu, ya kan? Pembantu udah berpulang bawa THR 10 juta. Bapak Haji mau pergi dulu i'tikaf di Masjidil Haram. Wah, itu enak banget. Pulang di Jakarta,
Hari kedua udah landing, opor udah siap, rendang udah ada, semua udah jadi. Dalam 40 pintu kontrakan. SPP 2. Luar biasa. Luar biasa. Barangkali inilah yang perlu kita cermati dalam menjalankan syariat kebiasaan di bulan Ramadan termasuk 10 hari terakhir ini. Perlu juga kebijaksanaan kita dalam menjalankan syariat ini. Jangan sampai kemudian demi mengejar prestasi akhirat kita, tetapi kemudian ada kewajiban yang justru kita korbankan. Boleh iktikaf, tetapi jangan sampai mengganggu produktivitas kita sebagai seorang pegawai. Iktikaf mati-matian bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian besok berangkat kerja ngantuk luar biasa. Naik KRL mestinya turun di Tanabang, turun di Senen. bablas ya. Sama petugas peron itu, Pak mau turun kemana Pak? Tanabang. Akhirnya dibangunin, ya udah Pak, balik lagi Pak, pindah jalur, mau ke arah balik lagi Pak, ke Tanabang. Yang ke Tanabang tidur lagi, bangun Bojong Sari, bangun Pak, udah jadi Bojong Sari, ada kerja. Akibat karena malamnya ngantuk. Dan inilah yang saya katakan kepada para jamaah, i'tikaf itu adalah salah satu cara untuk menggapai malam Lailatul Qadar, bukan satu-satunya, jangan dibalik. Memang Rasulullah 10 hari itu beritikaf tidak tinggalkan, tetapi ketika ada orang yang memiliki tugas, Rasulullah ini orang yang paling fleksibel. Dalam haji pun sahabat-sahabat yang memiliki kewajiban ahlus siqayah, mereka yang bertugas untuk menyiapkan konsumsi, persiapan logistik, itu mereka meninggalkan banyak keafdolan dalam hidupnya. Yang mestinya wukuf itu mestinya sampai huruf, sampai terbenam matahari, ini mereka udah yang petugas logistik berangkat dulu aja. Yang biasanya mereka mabit di Mina, ini kalau yang haji pasti omongan saya masuk relate nih. Oh iya Allah, mabit di Muzdalifah beralaskan tikar, bawahnya batu refleksi. Batu refleksi, belok kanan sakit, belok kiri sakit. Ini kan sila juga kaki itu sakit, batu refleksi. Itu berkah insya Allah batu Muzdalifah. Yang belum haji mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin ya Allah, amin. Itu dulu para sahabat ada yang meninggalkan afdoliyah, amalan-amalan afdol karena memiliki tugas. Makanya saya sering mengingatkan jangan sampai mengeluarkan statement para asatidzah, para kiai, para mubalik, apalagi kita rakyat mengatakan, kadang kita suka mencibir nih, ungkapan kita kadang sarkas. Kita ngomong sama orang kita nggak tahu dia posisinya pekerjaannya apa. Kita bilang gini, lu sekali-kali kayak bela-belain i'tikaf seumur hidup sekali. Yang kita omongin security yang setiap tahun dapat shiftnya malam terus. Kata security, Allah ntar mungkin surga dapat di ujung pintu doang kali. Sementara dia harus menjalankan tugas security bank, security kantor, BUMN. Coba kalau dia ngocol sama atasannya, Pak, mohon maaf nih Pak, saya bukan yang tidak patuh tugas Pak, tapi malam Lailatul Qadar lebih utama Pak. Kata kepala banknya, besok aku pecat loh. Nah, karena memang lebih tugas. Bagaimana prioritas dalam agama kita juga sama. Dan kebiasaan kita di akhir Ramadan ini, yang pertama yang harus kita bawahi adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf salah satu cara di antaranya. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Yang ketiga, tilawahnya dikejar. Yang keempat, jangan sampai mengendurkan semangat ibadah. 20 hari yang lalu udah puas kita kuliner, lontong isi oncom, lontong isi sayur, risol mayones, risol isi roti. Udah, masa 20 hari kita masih ngulang-ngulang juga. Yang jualan itu udah mudik, masih kita cari-cari juga tuh. Masa gara-gara tuh si teteh yang jualan bubur sup nggak jualan, kita nggak move on, enggak. Justru kesempatan 10 terakhir ya udah deh, mah yang ada aja di rumah deh. Paling kerupuk deh, gitu pakai kerupuk. Intinya 10 hari terakhir ini ada yang ketiga. Rasulullah dikatakan ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu, dan yang terakhir ini wasyadda bi'zahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya para ulama mengatakan Rasulullah ini syadda bi'zahu ada dua makna. Yang pertama, beliau benar-benar meninggalkan istrinya, benar-benar meninggalkan kesenangan bersama istrinya, tidak bercubu. Kalau kita kagak, menjelang lebaran makin mesra. Gandingan di Pimpo kita mall, bencit waduh di mana tuh Casablanca di mall kita gandingan, makin mesra. Alhamdulillah, udah jam 11 pulang gitu. Setiap malam kita belanja di mall, mending beli kagak, ngetekin doang. Pengadem. Beli mah kagak, ujungnya cuma survei doang. Beli mah online tetap harus beli, nyari kurangan gitu. Ke mall itu survei doang. Masya Allah.
Ya kan? Yang terakhir adalah apa? Wasyadda mizrahu. Pemahaman yang pertama itu. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW, saking ingin menyeriuskan diri di akhir bulan Ramadan, beliau itu sampai datang Aisyah membawakan sisir. Itu beliau tidak pulang, nyisir rambut tidak pulang. Kalau kita kan kagak. Iktikaf zaman sekarang genit-genit. Iktikaf zaman sekarang, Masya Allah, makannya pakai GoFood. Ada yang iktikaf pakai ini nih, alat pijat kaki. Iktikaf bawa di rumah. Masjid, ya Allah. Saya tanya ke DKM, Ustaz, itu fasilitas masjid apa sih dibawa di rumah? Sejadah yang model nyender tuh ada model nyender. Ada yang bawa guling, bawa ini tuh, yang buat kemah, bawa semua dia. Besok mbaknya bawa tuh mbak, bawa kompor semua bikin. Ya Allah. Iktikaf ini adalah mujahadah. Bagaimana al-inqita'u 'anid dunya wa asghariha, menghentikan diri daripada kesibukan dunia. Makanya kalau kita mau iktikaf, bapak-bapak khususnya bagi para suami, tinggalin duit 10 juta, bini anteng iktikaf. Mama, mohon maaf nih, papa mau iktikaf di Istiqlal ya. Nggak banyak tinggalin duit ya, 10 juta. Pak, malam takbir kita nggak boleh telepon. Sampai malam takbir kalau nggak boleh telepon. Udah cukup itu deh. Kembang goyang, biji ketapang, rengginang, semua pulang kerja itu jumlah udah serikali 10 juta. Nah kita pergi iktikaf, ninggalin duit cuma 200.000. Kagak pakai nunggu sahur. Telepon berdering. Pak, gas habis. Bisa beliin sarden apa kagak? Udah gitu gini nggak bisa naik motor Beat lagi. Ini nggak bisa naik motor Beat. Kalau Madura jauh, gimana cara beli? Sepeda listrik. Makanya kalau mau iktikaf tinggalin 10 juta, tenang insya Allah. ATM tinggalin semua, handphone juga banking tinggalin dah. Luar biasa. Nah ini perlu juga kita pahami bahwasanya iktikaf dan lain sebagainya ini adalah suatu amalan yang bisa mendongkrak. Rasulullah SAW ketika iktikaf sekalipun beliau nyisir rambut aja didatangi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Rasulullah SAW yumsitu ra'sahu. Beliau menyisir rambutnya dengan tangannya Aisyah, dan beliau cuma mengeluarkan kepalanya dari jendela masjid. Bayangin aja. Kalau kita kagak, ini bawa rantang ngobrol gelar itu, ngebawa tram. Itu apa namanya? Ada bukan Pak, itu keluarganya Pak Asep, ngebawa tram. Semua digelar gitu, Masya Allah, luar biasa. Nah, yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin ini ketika berada di ujung Ramadan, ada satu perasaan yang bercampur aduk. Bagaimana 20 hari yang lalu, 22 hari yang lalu, 24 hari yang lalu, kita dipenuhi dengan perjuangan dunia dan akhirat kita. Dunia kita ada macetnya, ada gaji terlambat, ada gaji cuma mampir seminggu doang, rekening udah ambles lagi. Ada lagi istri yang keinginannya makin tinggi, wajar luar biasa. Tetapi ada lagi kesibukannya dengan akhirat, Masya Allah. Ada yang bermujahadah dengan Qur'annya, ada yang bermujahadah dengan sholat tarawihnya. Alhamdulillah sampai malam ke-24 Ustaz, saya nggak bolong-bolong Ustaz. Tarawih saya perjuangkan. Meskipun nyampe rumah jam 9, saya tarawih sendiri di rumah, Masya Allah. Ini bagus, perlu dipertahankan. Alhamdulillah Ustaz, saat tiap hari saya sedekah, meskipun kagak banyak-banyak, cuma beli takjil, bagi-bagi ke tetangga. Ini suatu hal yang bagus. Dan disinilah ketika seorang mukmin merasakan bagaimana vibes surgawinya yang dirasakan di bulan Ramadan ini, takut kehilangan itu. Seperti dikatakan oleh para salafus saleh, orang-orang yang berada di bawah tanah hari ini, atau yang maksud adalah para jenazah. Kalau ditanya pada hari ini, hari apa yang mereka rindukan, mereka niscaya mengatakan satu hari saja di bulan Ramadan yang kami rindukan. Kami tidak merindukan yang lain, kami hanya merindukan kami bisa mengalami dan mengulangi satu hari saja di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan yang kita kerjakan, amalan sunnah pahalanya setara dengan amalan wajib yang kita tunaikan, Allah lipat gandakan. Luar biasa indahnya. Oleh karena saya katakan Ramadan ini adalah paket combo yang tidak layak ditinggalkan atau berlalu begitu saja. Seorang mukmin ketika semakin bertambah hari bulan Ramadan, maka harinya pun saya tidak katakan hanya sedih saja, hatinya pun bercampur penuh dengan gundah gulana. Antara perasaan sedih akan berpisah dengan kekasihnya yang bernama Ramadan, dan ada perasaan bahagia ketika melewati masa-masa berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang unik Ramadan ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat takwa dalam Ramadan kita.
Kenapa? Karena kita sudah bermujahadah nih. 30 hari kurang lebih, kalau sesuai Kemenak sih 29 hari. Tapi kalau Muhammadiyah 30 hari. Kalau kita lebaran di Rebo bareng-bareng ya. Kita 30 hari sudah dilatih untuk meninggalkan, bukan perkara yang haram. Air putih di rumah kita, air galon, dispenser, kulkas dan seisinya halal. Kue putu ayam yang masih di kulkas tuh. Kolak, pisang tanduk yang masih sisa kita masukin. Kalau nggak ada orang di rumah, bisa saja kita melakukan makan habis siang-siang. Tetapi kita tinggalkan bukan karena apapun dan bukan karena siapapun. Kita meninggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih hebat lagi adalah kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita tinggalkan ini bukan perkara yang haram, yang mampu kita tinggalkan perkara yang haram. Makanya seorang Muslim ini kalau dia sudah keluar dari bulan Ramadan, konsepnya adalah konsep upgrading, meningkatkan kapasitas dia sebagai seorang Muslim. Di awal Ramadan Allah memanggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini pasti apa semuanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Para ulama menyepakati iman dan takwa itu berbeda. Takwa ini adalah puncaknya. Makanya ketika Allah mengawali ayat puasa ini, Allah memanggil dengan ayyuhalladzina amanu. Makanya kalau ada yang sekarang nih bulan puasa siang-siang bolong jam 11 sudah tenggelam di dalam warteg bahari, berarti dia bukan orang yang dipanggil sama Allah. Rumah di Bojong, kerja di Ben Hill, jam 11 sudah dilambai-lambai sama hordeng warteg bahari itu. Sayur lodeh baru matang kecium. Mohon maaf Pak, umat Islam itu kaum muslimin tanpa dipungkiri imannya berbeda-beda. Ada imannya yang tipis banget, lebih tipis daripada tisu mais. Saya sudah pindah malah dikit. Ini yang ada kayak gelas tuh. Mais, ini nice. Ini ada tironin, mais. Lebih tipis dari itu. Contohnya gimana? Dia pergi ke Tamcid jam 10 tukang selapa udah ngaduk-ngaduk. Duduk es mau ditaruh. Duduk. Lihat gitu doang tuh istighfarnya 100 kali. Astagfirullah. Nundukin pandangan, gue dulu bakso. Ada sini apa ya? Itu es kelapa. Ya Allah tipis banget ngeliat es kelapanya emang udah goyang begini. Ada yang mau begitu kan ya? Ada yang imannya sih Masya Allah membaca. Makanya konsep iman ini adalah bekalan pertama untuk menuju takwa. Gak mungkin orang yang beriman tanpa memiliki bekal iman itu kemudian masuk ke dalam konsep takwa, nggak mungkin. Makanya dipanggil dulu sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dan orang yang hari ini tidak berpuasa, mereka adalah bukan ahlul iman, bukan sahibul iman. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu akan menoleh kalau namanya dipanggil. Nama kita, nama saya Abdul Atik. Misalnya nih, Abdul Atik dipanggil, kita lagi ngantri, lagi beli kopi di apotik atau di rumah sakit atau di satu persana. Bapak Abdul Atik, nengok aja. Nengok kan? Kalau saya dipanggil nengok, berarti apa kemungkinannya? Iya kalau nggak lagi tidur pulas, kalau nggak bolot kan gitu. Berarti budak nih. Atau kalau lupa diri. Pak, bapak namanya siapa? Abdul Atik dipanggil, Pak, oh saya. Ya, yang datang malah RSG kan. Masa nanya saya panggil, bapak siapa? Abdul Atik. Mau saya berarti, oh gila lagi. Bener nggak? Oleh karena Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dia namanya Abdul Atik, dia nengok, namanya Udin kan. Tetapi kalau panggilannya sudah mirip dan tidak sama, dia akan bertanya-tanya. Udin, di kampung saya Udin ada 3. Udin portal, Udin lele, sama Udin cendol. Ini, maaf ya, yang satu portal maksudnya tukang jagain portal, yang satu Udin lele, tukang lele, yang satu Udin cendol, tukang cendol. Kalau kita dipanggil nih, Den, kata tukang cendol nih, gue bukan dipanggil nih, jangan Udin lele kan gitu. Kalau Udin yang belum haji, dipanggil Haji. Haji Udin, dia kan nengok. Kalau belum berhaji, Haji Udin, kata Udin yang mau haji nih, jalan aja deh. Dipanggil orang, Pak, panggil bagus banget. Emang keren? Manggil saya? Iya. Nah, tadi pakai Pak Haji, saya belum haji. Wajar. Iman juga sama. Siapapun kita, kalau ada iman dalam hati, niscaya dia tidak akan pernah meninggalkan puasa kecuali karena ada uzur lillahi ta'ala. Dia sakit, dia bersafar, atau dokter yang menyatakan, Pak, Bapak tidak boleh
puasa hari ini karena gula bapak berbahaya. Kalau bapak masih terus puasa, ini akan mengancam nyawa bapak. Ibu hamil yang sudah menjelang melahirkan, ibu nggak boleh puasa, ibu nggak masuk infus dan sebagainya. Ini boleh kan? Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah akhir Ramadan kita dan ditutup dengan satu harapan. Ketika Rasulullah SAW membiasakan satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini dahsyat di maknanya. Apa itu? Kita udah jor-joran puasa, sedekah, zakat, apalagi iktikaf, baca Quran. Tapi kenapa Rasulullah mengajarkan kita Allahumma innaka afuwun? Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkaulah yang mencintai pemaafan itu. Fa'fu anni. Maafkanlah kami. Ini adalah puncak tulusnya cinta seorang hamba yang tidak lagi memikirkan pahala kecil atau besarnya, banyak atau sedikitnya. Karena hamba itu yakin bahwasanya yang memasukkan dia ke dalam surga bukan amalannya. Yang dia yakini memasukkan surga itu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau sudah ridho pada seseorang, apapun yang dia kerjakan, dia tidak akan pernah merasa. Bapak ibu kalau di rumah punya anak, kalau udah kadang cinta untuk anak, numpahin apa juga sama dia, nggak apa-apa sayang, nanti ibu lah. Tapi kalau kita masih ngomel-ngomel, berarti kita belum ada keridhoan pada hati. Kalau kita ridho sama istri, kita pulang dari musola, isi dompet kita udah habis. Yang tadinya ada 500.000, ditanya, mah ini kok nggak ada? Tadi aku pakai buat beli ini. Kalau suami ridho nggak bakalan marah, nggak bakalan koprol dengan istrinya. Duit habis. Kenapa? Ridho. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Apapun ya Allah yang Engkau berikan kepada kami, amalan kami Engkau terima. Karena inilah puncak pengharapannya. Kalau kita meminta kepada Allah untuk Allah bermuamalah, berinteraksi kepada kita sesuai apa yang kita lakukan, kita tidak dapat apa-apa. Makanya dalam doanya itu para salafus saleh berdoa begini, ya wahai Tuhanku, la tu'amilna bima anta ahlu. Perlakukanlah kami sebagaimana Engkau memiliki sifat itu. Allah punya sifat pemaaf, pemurah. Allah tahu kita kalau sholat tarawih muaf dulu. Sholat tarawih muaf dulu. Wah, kagak ada husu-husunya sholat. Bahkan kita lebih rajin nulis musola yang imamnya cepat. Yang orang NU mendadak jadi Muhammadiyah, nyari masjid yang 8 rakaat doang. Tahu Allah tahu kita nyari diskoran mulu kalau baca Quran ngantuk. Zikir pagi nggak tahu di mana, tahu di mana dia. Udah asbahana mana tuh asbahana, kalau udah tahu kemana kan. Kita banyak kekurangan dari Allah. Yang kita minta Allah memaafkan kita semua tanpa mengurangi sedikit pun amalan kita. Ma'asyiral muslimin dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan ini ada hari raya. Seperti yang kita ketahui di waktu singkat ini saya coba merangkum bahwasanya hari raya Idul Fitri ini adalah satu dari 5 hari yang dimana Islam ini mengharamkan kita untuk berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, dan yang ketiga yaitu 3 hari di hari Tasyrik. Tanggal 10 Syawal, tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10 Zulhijjah, dan kemudian tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ini adalah 5 hari yang diharamkan bagi siapapun kaum muslimin untuk berpuasa. Kenapa pertanyaannya? Karena itu adalah yaumu akli wasyurbin, hari bagi kita untuk merayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kita lihat nih hari raya Idul Fitri, biasanya kagak puasa paling rajin, yang puasanya bolong-bolong, bajunya paling mahal, rumahnya paling rapi, dicek. Puasa kagak, rumahnya ngecek, dan dicek bagus banget, asalnya paling lengkap di. Kata tetangganya yang sama-sama maksiat, emang lu puasa kemarin? Kagak bang, puasa kita pakai puasa, tapi kalau raya jangan sampai ketinggalan. Dia paling rajin. Saking rajinnya dia sholat Idul Fitri paling depan di belakang imam. Masya Allah. Sampai dia salah, sunnah Idul Fitri dilewatin. Sampai sholat Idul Fitri jam 7 dia belum makan, belum minum, haus banget. Kata dia, lu kagak makan tuh minum.
Hari raya entar makan belakangan nih. Padahal justru sunnahnya hari raya Idul Fitri itu makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Oleh karenanya pertama, hukum sholat Idul Fitri ini sunnah muakkadah. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu menganjurkan semua kaum muslimin, yang kecil, yang dewasa, yang tua, yang muda, yang perempuan sedang haid maupun yang tidak haid, itu dianjurkan menghadiri sholat Idul Fitri. Dan meskipun ini hadisnya konteksnya dulu sholat Idul Fitri dilakukan di lapangan terbuka. Tetapi kalau Idul Fitri di masjid, ya ibu yang lagi nggak sholat jangan masuk, mungkin nunggu di pelataran masjid. Dan ini disunahkan. Kenapa? Agar menghidupkan hari raya Idul Fitri itu. Kemudian yang kedua, di antara bentuk sunnahnya sholat Idul Fitri adalah berangkat dari jalur A, pulang dari jalur B. Misalnya kalau di perumahan berangkat dari blok A, pas pulangnya muter dari blok B. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Mohon maaf ya Pak, ini bukan menghindari angpau, bukan. Wah, tergantung sini anak kecil banyak, ini bukan. Tetapi untuk memperbanyak langkah kebaikan kita. Kemudian di antara sunnah Idul Fitri adalah menggunakan baju baru. Tetapi ingat, baju baru ini bukan sembarang baju baru. Baju baru kalau baju renang juga nggak boleh. Baju renang dipakai nggak boleh juga. Maksudnya baju baru adalah baju yang digunakan untuk ibadah dan sesuai dengan syarat-syarat ibadah, dan itu baju baru. Kalau nggak punya Ustaz, segitu menesnya misalnya nggak punya baju, tetapi baju yang bersih. Jangan pakai baju compang-camping. Ini kadang orang tua saking cintanya sama Ronaldo, orangnya lagi main di Al-Nassr di Arab Saudi, dipakein tuh kaos Ronaldo yang warna kuning. Al-Nassr, Ustaz, jersey asli, Ustaz, jersey asli. Saya beli lagi umroh beli kaos bola. Orang di peci, gamis ya, ini beli kaos bola. Nah, ini jangan sampai. Kemudian saya lihat sebagai masyarakat nih, khususnya ibu-ibu, kadang pakaian Idul Fitrinya, masya Allah, wah, glamor. Saking glamornya transparan kayak akuarium. Mohon maaf tuh ya, itu kurang masya Allah. Yang ada apa? Nah ini kepada para suami, mohon sekarang Pak, kita screening Pak, istri-istri kita sortir, outfit pertama di hari yang pertama, silakan diperagakan. Ini Pak, seragam outfit kita di hari raya. Oh oke, sesuai syariat. Siap, serapi. Outfit kedua, sungkeman dengan Bapak Ibu. Oh sehari bisa 4 outfit Pak. Ya bisa. Satu outfit 400.000 kali 400 juta 200. Udah sekitar 600. Outfit ketiga keliling komplek. Main lagi tuh. Pakai baju sari dia tuh. Jalan-jalan joget-joget kanan kiri. Kelilingin pohon asem. Guling-guling di taman komplek. Ini kan dari dia. Yang keempat, outfitnya malam. Wah, datang ke rumah mencang-cing paman-paman, opung didatengin semua. Besoknya apa? Pakai sarung lagi dong, lagi habis. Masa mau lebaran sebulan pakai baju baru semua? Nah, itu kita dicek. Jangan sampai justru lebaran kita menjadi awal bencana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita pakai celana, yang perempuan udah dewasa, legging ketat. Saya sekarang luar biasa bahagia ini. Saya giat bercelana itu kalau lagi di ceramah-ceramah di kalangan ibu-ibu majlis taklim ataupun bapak-bapak. Saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya yang udah SD kelas 4 ke atas, kalau dijemput sama Gojek, dijemput sama ibu dan bapaknya, kadang naik motor, main nyemplak aja tuh paha kemana-mana. Sekolah di MTS, jilbabnya rapi, bajunya cakep, itu paha kebuka. Beliin legging, barangkali 25.000 harga legging itulah yang menyelamatkan kita para orang tua dari siksa neraka. Kita juga sama. Ayah ibu memberikan baju seragam untuk lebaran, ya itu sesuai gak dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan hari raya Idul Fitri ini disunahkan juga untuk saling bermaafan, berziarah. Dan ini kebiasaan para salafus saleh. Sebenarnya konteksnya bukan bermaafan, tetapi mendoakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di hari yang lalu di bulan Ramadan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib setiap malam takbiran itu menangis, Pak. Nangisnya sesegukan. Sampai ditanya oleh kekasih beliau, istri tercinta Fatimah Zahra, bertanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, ya Abul Hasanain, apa yang menyebabkan kau menangis? Pulang iktikaf, malam takbiran, sesegukan. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, ya binti Rasulullah, sampai detik ini kita nggak ada yang tahu apakah kita termasuk
Anahnu minal asqiya'il matrudin. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang merugi karena amalan ditolak? Awanahnu minas su'adai maqbulin. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang bahagia karena amalan itu? Fatimah pun ikut menangis bersama. Luar biasa. Kalau sekarang yang nangis suami doang, yang perempuannya ibu-ibu kagak nangis. Laki-laki lebaran belum mulai, duit udah pada tompes semua. Ya Allah, uang diumpetin di bawah jok motor udah ketahuan lebih ambil semua. Luar biasa. Nah ya baik, insya Allah kalau supaya sih senyum. Badai kehidupan senyum, duit habis senyum. Ini, oleh karenanya selanjutnya yang terakhir tentang adab Idul Fitri ini, kita disunahkan bertakbir itu sampai takbirnya imam ketika sholat Idul Fitri. Dan berkenaan dengan takbirnya imam saat sholat Idul Fitri ini, maka itu dijadikan oleh para ulama sebagai batas akhir untuk menunaikan zakat fitrah. Saya sejak seminggu yang lalu ini sudah mulai kalau berceramah itu, kalau lagi di kultum atau ceramah tarawih, saya mengatakan ayo dipercepat zakat fitrah. Termasuk amalan akhir Ramadan ini, jangan sampai ada orang yang begini, kalau tunai zakat fitrah enaknya mau takbiran, vibes-nya dapat sudah. Allahu Akbar, perasaan tidak. Dia nanti di DKM berkeringetan itu. Jam 3 malam, jam 3 subuh DKM belum pulang ke rumah, Pak, ngapain? Keliling. Wah, beras belum habis ini. Sementara Rasulullah SAW itu menginginkan zakat fitrah kita itu yang bisa dimanfaatkan oleh para oleh para mustahik. Jangan sampai malam takbiran itu ada mustahik yang perutnya masih kering, masih kosong, baju lebaran belum punya. Dan ini sedikit saya kritis. Saya kemarin diundang oleh PLN Pusdiklat di Ragunan itu sambil menyerahkan bantuan atau zakat simbolis zakat di berbagai bentuk segmen monitor IBM PLN. Saya puji-puji di sini. Mereka sudah menapaki tangga zakat produktif bukan konsumtif, Pak. Sekarang ini kita, kenapa zakat kita tidak berdaya? Karena cuma baru menyentuh zakat konsumtif. Maksudnya apa? Kita cuma nganterin beras 3,5 liter ke rumah seorang mustahik. Uang zakat cuma 40.000, kadang ditambahin sedikit jadi 100.000. Apa yang bisa diperbuat oleh para duafa hari ini dengan uang 100.000 pergi ke Alfamart? Ke Alfamart 100.000, 5 menit habis ya? Habis. Beras 3,5 liter, katakanlah 5 kilo dah tambahin. Bisa bertahan berapa hari? Nggak nyampe seminggu, habis. Tetapi kalau zakat sudah merambah kepada produktif, zakat inilah yang membahagiakan para mustahik. Satu, si A, orang fakir, orang miskin, hidupnya terbelenggu dengan utang, pinjol. Di daerah saya sudah ada 2 kasus, Pak. Di kelurahan saya, Kelurahan Cipta Utara, itu sudah 2 kasus sebelum puasa kemarin bunuh diri akibat pinjol. Dan itu muslim semuanya. Di mana dana zakat kita? Di mana DKM, Lazes, lembaga amil zakat yang mengumumkan dengan bangganya, kas zakat kami tahun ini 350 juta rupiah. Yang dengan orang fakir jaraknya dari masjid cuma 3 langkah, 5 langkah. Di hati kecil mengatakan, ya Allah, gede banget tuh uang zakat. Gue cuma bisa beli beras 1 liter buat 3 hari. Padahal itu kebutuhan si fakir yang ijazah anaknya tertahan. Saya pernah diundang oleh Indonesian Power, ini PLN ujung nih, Masjid An-Nur. Mereka melakukan terobosan zakat produktif, menebus ratusan ijazah anak sekolah yang tertahan gara-gara tuh dengan uang zakat. Zakat itu harapan, zakat itu perjuangan, zakat itu kegembiraan. Bahkan zakat itu bisa membiayai rumah sakit, zakat bisa membangun sekolah, zakat bisa membangun rumah sakit, membangun tempat pemandian jenazah. Zakat bisa membiayai para jomblowati menikah. Bukan yang menikah lagi, bukan. Benar ini. Di Indonesia saya baru mendengar 2 pusat pelaksanaan nikah massal secara terhormat, dan itu sesuai. Bukan murah-murah nih, Pak. Yang pakai atasnya pakai baju pengantin bau indah jepit, bukan. Rapi, didandanin. Dan bahkan punya uang bekal untuk rumah tangga. Ini bekal hidup rumah tangga sebulan pertama dikasih dulu. Yang pertama di daerah mana itu, Jagakarsa,
di Wami, dan yang kedua satu masjid Jakarta Utara saya sudah lupa. Dan itu menggunakan uang zakat. Inilah yang dimaksud dengan zakat produktif. Kalau hari ini kita sudah menyantuni zakat 200 penerima manfaat, terus kemudian 2024 kita bangga nih, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tahun lalu kita menyantuni 200 orang, Ustaz. Tahun ini kita dapat 200, Ustaz. Jangan bangga. Justru pertanyaannya kenapa tuh orang miskin makin bertambah? Zakat itu mengentaskan kemiskinan. Mereka yang berzakat, di daerah saya itu ada seorang agnia yang diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Kalau zakat mal itu setahun bisa sampai 45 juta. Kalau masjid. Dan itu uang yang dep di masjid. DKM-nya girang lagi. Alhamdulillah, saya jadi ketua DKM, memimpin selama 5 tahun. Uang kas zakat bertahan di angka 300 bangga. Sementara zakat itu kan harus diputar, harus dihabisin, Pak. Karena kekurangan kreativitas yang ada pada diri kita ini, zakatnya tidak tersalurkan. Kalau datang ke rumah orang fakir, bisa jadi di rumah orang perlu dirombak di rumah, bedah rumah, bangun ulang. Total berapa yang habisnya? 400 juta, borong, pakai uang zakat, borong. Itu luar biasa, manfaatnya zakat luar biasa. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, penyempurna hari raya kita ini adalah zakat. Dan disunahkan ketika kita berhari raya ini tidak berlebihan dalam menyantap makanan. Khawatirnya apa? Dokter masih pada libur, asam urat itu pada naik, hipertensi, pulang sholat jam 8 malam udah nyut di sini nih, opor, sayur godok, sambal ati, luar biasa. Belum ntar ada kikil, dibuat semua tuh Pak. Malam-malam tidur nggak bisa, sholat subuh besoknya hari kedua jempol nggak bisa ditekuk, asam urat kenceng banget. Allah ma'alam bisawab. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang kalau mungkin silakan ada pertanyaan ataupun diskusi, kita bisa saling diskusikan di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik, dan Allah akan pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang saya sampaikan, silakan barangkali kalau ada yang bertanya. Nah, dulu ini, ya. Ini dulu, ini depan kesana yang berdua tak mau pikir. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ingin bertanya sedikit, gimana penjelasannya ketentuan untuk kalau perjalanan jauh untuk membatalkan puasa? Terima kasih. Ya. Bagaimana hukum puasa bagi mereka yang musafir? Ini kemarin diskusi yang cukup hangat nih saya kemarin ngisi ini apa nih kan? Kamis nih. Rabu saya kemarin ngisi di Indonesia Power. Kemarin ada diskusi yang cakep luar biasa nih. Ini pertanyaan bagus nih. Bahkan teman-teman di sini kan ada yang tugasnya keluar kota ya. Meskipun ini. Pertama begini, ini ada perdebatan. Memang di kalangan ulama itu ada yang mengatakan kalau kita bersafar, melakukan perjalanan, dan syaratnya yang pertama adalah safar itu perjalanan bukan perjalanan maksiat. Perjalanan bukan perjalanan maksiat. Misalnya pergi ke Makau main judi, jamaah kosong, puasa ada. Pergi ke Makau nih, apalagi yang pura-pura taat nih, main judi di Makau, nggak minum bang, lagi puasa. Judi sih jalan. Ada yang begitu tuh, maling berdua, habis nyolong motor beat. Lu kagak haus sih, mau lagi puasa, nyolong. Dikuburi orang kampung juga, bang saya puasa dong, bukan dari yang puasa nyolong. Ini pertama syarat itu, bukan safar maksiat, bukan safar yang ada mengandung maksiat. Yang kedua jaraknya, menurut Madzhab Syafi'i 83 kilo. Kita kalau ke Bandung lebih nggak 100 kilo, lebih, apalagi Lembang, jauh. Nah, oleh karenanya, ketika perjalanan ini mengandung dua syarat ini minimal, itu dibolehkan bagi kita untuk berbuka dan tidak berpuasa. Tetapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Kalaupun kita memiliki kemampuan berpuasa, ini menurut pendapat yang pertama nih, saya jelaskan sedikit ya. Itu lebih mengutamakan meskipun lagi safar berpuasa.
Tetapi menurut mazhab yang kedua, saya bukan untuk membingungkan, ini supaya kita tahu referensinya dan kemudian kita mengambil kesimpulan. Jadi kalau ada teman kita yang bersama nggak puasa, jangan disalahin juga. Cemen lu, ketegalannya batal. Enggak, emang dia sedang mengamalkan yang kedua nih. Tetapi yang bagi bertahan, tidak berpuasa, pergi keluar kota, sabar, jangan ngeluh. Udah pergi keluar kota, ada kerjaan cukup banyak, nggak produktif, Pak. Saya jawab aja, Pak, tidur Pak, puasa Pak. Kata bosnya, lu tahu ini mau nggak ajak dulu di Jakarta aja dan semua diajak ngerjain proyek malah kagak ngapa-ngapain kan gitu. Nah, yang kedua ini Mas Habib adalah mengatakan safar itu mutlak. Selagi memenuhi dua syarat tadi, dia harus berbuka. Harus berbuka. Kenapa? Dalam hadis Rasul mengatakan ketika Allah memberikan kemurahan, memberikan kemudahan, ambil, jangan ditolak. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Kalau kita mendapatkan diskon dalam amal kita, contoh selain puasa ada namanya jamak qashar. Jangan merasa paling bertakwa, pergi ke Jogja setiap waktu berhenti di area. Sholat zuhur dulu, ada orang Jakarta, asar mampir lagi sholat asar. Padahal kalau kita musafir, apalagi 3 hari di Jogja, kurang dari 3 hari, sholat jamak, nikmati waktu, take your time. Yes, daripada di Malioboro, check out dari hotel. Habis maghrib, sholat maghrib jamak dengan isya. Ketika di Malioboro, azan isya berkumandang, tenang kita. Pak Haji, nggak sholat isya? Anak udah jamak, anak tahu ilmunya. Kerja di supplier, tapi ilmu santri. Kan istri kita juga yang alumni UI yang kagak ngerti mau belajar sama kita. Panggil hari ini Ustadz nih. Iya, Ustadz supplier, kampus Islamic University of Surveyor. Ngerti itu. Bukan berarti kemudian, wah saya taat Ustaz, gak bisa saya sholat jamak, gak bisa di jamak, gak boleh. Itu kemudahan dari Allah. Nah ini menurut mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua mengatakan bahwasanya safar zaman dulu memang berat. Pakai onta, pakai kuda, jalan kaki kan berat tuh. Sekarang ke Surabaya 1 jam setengah nyampe. Ke Halim. Boarding jam 1 siang, buka puasa udah pakai jilid kingo, kagak keringetan, barang udah di kargo. Kemudian gimana saat ini orang safar enak? Nah ini kembali, silahkan ditakar. Kalau kita emang kagak capek, wa antasumu khairul lakum berlaku di ayat ini pada kasus ini. Tetapi kalau kita mau mengambil rukhsah, mudik naik jalur darat, mobilnya udah apa? Suzuki Carry tahun 98. Yang asli cuma di depan doang, yang penumpang belakang pakai kipasan penumpang gini jalan dari rumah Jakarta jam 5 ketemu Cipali jam 11 siang, bos panasnya luar biasa, mau tetap puasa ini. Ya Allah, nyampe Tegal sama banget. Yang begini baru dikatakan para ulama as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu separuh daripada azab. Apalagi yang pulang pakai Honda VR, motor VR tuh, yang buat orang mudik mati, bawa gitu, masih puasa juga. Makanya, ini saya jelaskan sedikit lebar dari pertanyaan beliau. Tetapi jangan sampai kita tasahul, menggampang-gampangan. Mudik ke Surabaya masih jomblo, kagak bawa apa-apa, nenteng cuma tas ransel doang. Beda dengan takaran suami istri, anaknya 6, naik pesawat, yang satu minta susu, yang satu ini. Capek buat kopernya 7, boarding pass belum, nimbang barang belum, beda masakohnya. Silahkan ditakar masing-masing. Tetapi saya sedikit punya cerita nih. Warga Indonesia ini sangat tidak akrab, sangat tidak sangat tidak friendly dengan seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan meskipun ada uzur. Saya punya kejadian unik nih Bapak Ibu sekalian. Saya waktu masih jomblo sekitar tahun 2000 dulu, ingat saya udah keluarga saya, meskipun kelihatannya kayak 25 tahun lah. Waktu saya masih single, tahun 2008 lah, 2007-2008 itu. Saya waktu itu liburan saya berakhir di akhir Ramadan. Saya harus kembali lagi kuliah ke Mekah. Perjalanan di bulan puasa. Waktu itu pesawat saya kalau nggak salah Garuda. Dari Jakarta menuju ke Jeddah. Pesawatnya jam 1 siang. Alhamdulillah orang tua saya ini kan santri semua. Malam itu pas lagi terawih bilang, besok mau puasa nggak? Karena tahu besok safar. Ini anaknya ditawarin, besok mau puasa nggak? Enggak kali ini, saya bilang gitu. Oh yaudah, besok sarapan saya siapin.
Iya besok kalau berpuasa 1 saya nggak puasa, saya sarapan berangkat. Kebetulan waktu itu alhamdulillahnya saya punya rezeki nih, rezeki dari langit. Tiket saya di-upgrade dari ekonomi ke bisnis, alhamdulillah. Ustaz, duduk di lounge Ustaz. Lounge bisnis kan kita tahu isinya, bukan lontong oncom. Udah boarding, check-in jam 9, dilayanin sama waiter saya. Silakan, Bapak puasa nggak Pak? Nah, lebih ngerti dia nih. Saya bareng sama jamaah umroh yang pada pakai ihram. Saya, outfit saya, peci, koko, celana. Jam 9 ngeteh, cus. Itu mata orang satu lounge ngeliatin. Ini si cabang mana? Ini Islam model apa? Di siang-siang. Kita makan nikmatin Bu. Itu sajian lengkap. Kalinya lagi saya makan. Saya makan lagi. Uniknya jam 12 kita belum boarding, sholat zuhur Pak. Ini kejadian unik pada orang Indonesia. Saking menganggap anehnya orang yang tidak berpuasa di saat safar. Saya sholat zuhur nih, berbareng nih di lounge, di musola lounge. Kagak ada yang mau jamaah sama saya. Pak, sholat zuhur Pak. Iya Pak, silakan Pak. Saya kira dirasakan saya sudah jadi imam. Saya maju Pak. Enggak, Bapak sholatnya sendirian. Emang apa? Enggak apa. Ini pakai helm nih, takut. Ini Islam model apa kagak puasa? Jadi begitu. Akhirnya saya paham nih, oh dia mau jadi imam. Ya udah Pak, Bapak jadi imam ya, saya jadi imam. Enggak, saya nggak mau juga. Nah, maksudnya gimana Pak? Saya nggak mau berimam dan bermakmum sama Bapak. Waduh, galak juga sebenarnya. Terus gimana Pak? Masuk aja Pak. Oh ya udah deh, mungkin ketika saya nggak puasa, udah tuh saya sholat aja gitu. Sholat jamaah kosong, nggak. Singkat cerita, planning di Jeddah. Sampai di Jeddah kurang lebih berapa tuh kalau teman satu. Sampai di Jeddah itu jam 8 malam WIB. Ditarik 4 jam waktu Jeddah, berarti jam 4 sore waktu Jeddah. Betul nggak? Nih, sampai di Jeddah, ngantri di Becukai, ngantri di mana? Imigrasi. Saya bareng nih sama ketemu Bapak nih. Logat-logatnya mohon maaf nih, karena ada Jawa. Pak, jenengan ini muslim apa bukan sih? Kok landingnya di Jeddah juga? Muslim Pak, saya pakai peci. Lo kok sampai nggak puasa? Kata yang pakai ihramnya. Pak, saya kan musafir Pak. Perjalanan panjang di pesawat itu kita kalau kurang minum dehidrasi saya bilang. Dan ini pilihan juga, boleh puasa boleh enggak? Kata istrinya. Berarti boleh Pak kita nggak puasa? Boleh Bu. Tuh kan Pak, Bapak aku selak meleh gitu, tahu selak meleh nggak? Aku udah lapar nih. Berarti maksudnya boleh batal Pak? Jangan. Udah jam 4. Kalau ibu batal gara-gara saya, kan pembimbingnya kiai marah sama saya. Gara-gara saya, tanya dulu dah. Karena musafir. Dan ini Jeddah maghribnya jam 7. Selamat. 4 jam lagi Bapak harus puasa. Keluarga kita di Jakarta, WIB udah nambah kolak Pak. Kolak yang tadi saya aja beli makan. Udah bubar terawih sekarang. Oh gitu Pak. Ini Pak, oh gitu. Saya tenang aja, saya minum aja depan dia itu. Ya Allah. Akhirnya itu apa tuh namanya Aviar itu yang dari Prancis tuh, Masya Allah. Ini satu di antaranya. Pembiasaan itu di Indonesia belum terlalu akrab. Dulu ada seorang ustaz, yang saya sebut namanya Ustaz Syafiq Basalamah, bikin konten tahun lalu. Beliau safar dari Surabaya ke Jakarta, nggak puasa, habis nggak dibully? Habis netizen lagi turun tangan. Semua komentarnya besar apaan nih, abol-abol. Kalau puasa bangga, yang komentar juga nggak tahu hukum. Boleh kok. Betul nggak? Kita harus bijak dalam menerapkan hukum dan mengomentari hukum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bang? Ada lagi satu. Ada sedikit. Ini simpel aja sebenarnya. Sebentar Pak. Belum selesai Pak. Belum nanya utama. Kalau kita sudah melakukan pembatalan gitu, batal puasa ibaratnya, apakah kita harus menggantinya lagi? Iya, yang tidak berpuasa di hari itu Pak, harus ganti. Dan ingat nih, ini konteksnya saya belum bergas nih. Beliau mengatakan pembatalan puasa. Pembatalan puasa begini, berarti dia puasa jam 8, jam 10 masih puasa nih. Batal aja deh. Nah, ini bermasalah nih. Kalau dia tahu akan bersafar hari itu, dia sejak dari awal dia tidak berpuasa. Bos bilang nih, Mas, besok berangkat nih kita take off pesawat jam 9 pagi di Halim. Siap? Udah tahu jam 9 bakal pergi ke Sorong nih, pergi ke Papua. Ya udah nggak usah puasa, dia tahu musafir. Tetapi kalau batal nggak, pakai kunci apa, pakai kancing baju lah, ini bermasalah.
Ini para ulama sebagai mengatakan memakruhkan perbuatan ini. Jadi kalau mau azimah mengatakan tidak puasa, tidak puasa. Tetapi kalaupun dia meninggalkan puasa karena di tengah-tengahnya, itu harus ada usul. Contohnya, waduh safar nih, ini sore nih, meskipun memang boleh, perjalanan panjang saya batalin, itu boleh. Tetapi jangan ragu, maksudnya begitu, jelas ya. Dan kewajibannya adalah membayar hutangnya saja, bukan fidyah. Kecuali mereka yang meninggalkan puasa karena sakit, sakit, gitu. Allah maaf. Jangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi udah disebut ya, di surat Al-Baqarah 144 ada walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tentang fidyah Ustaz. Ini kan banyak orang yang mungkin bingung tentang fidyah, sebenarnya seperti apa fidyah dan peruntukannya juga. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa sesuai dengan tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, itu sebenarnya ciri-ciri yang pasti menurut Al-Quran seperti apa sih Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai fidyah ya. Tadi gimana fidyah pertanyaannya? Fidyah. Gimana? Berapa ataupun gimana? Fidyah itu menurut ini yang ditetapkan oleh Basnas, kita mengikuti Basnas. Yang pertama di Indonesia ini kan sebenarnya sudah ditulis itu kalau nggak salah berapa mud? 1 mud. 1 mud itu kalau fidyah bagi mereka yang meninggalkan puasa karena mungkin lansia, itu maka dia harus membayarnya dengan makan seukuran 1 hari. Itu kalau nggak salah Basnas merilis kalau nggak salah sehari itu 60.000 fidyah bagi mereka yang lansia yang tidak bisa tidak. Dan sama juga orang yang meninggalkan puasa karena safar yang majbur, bukan safar yang sehat ya. Contohnya misalnya kayak sakit, dia mungkin harus meninggalkan daerahnya karena perang, dia tidak boleh berpuasa dan sebagainya. Nah ini fidyahnya itu di angka 1 mud dikonversikan ke Indonesia sekitar 60.000. Kenapa? Karena dia harus diukur dengan kebutuhan makan dia 1 hari itu. Dan itu di Basnas ataupun di lembaga-lembaga zakat, rumah zakat, dompet duafa, inisiatif zakat itu sudah banyak. Mereka sudah punya konversi dengan sesuai arahan dari Basnas pusat. Adapun fidyah yang lain itu sama dengan fidyahnya orang yang melahirkan, menyusui, dan yang masyhur itu dari riwayat Anas bin Malik ketika beliau di akhir usianya beliau sudah tidak mampu berpuasa. Jadi kalau kita di rumah hari ini ada lansia, orang tua kita, ya mohon maaf itu bahaya kalau dia berpuasa. 2 jam sekali harus makan kan gitu ya. Ada yang harus masuk asupan kalori dan sebagainya. Itu yang memutuskan bukan hanya kita tetapi harus ada penguatan dari dokter. Siapa yang menetapkan orang itu boleh berpuasa atau tidak dari segi medis harus ada penguatan dari medis. Yang kedua, takwa ini adalah sifat yang Allah inginkan menjadi sifat tertinggi dalam Islam kita. Tanda-tandanya jelas dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Itu dijelaskan bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Mu'minun juga dijelaskan dalam sifat takwa. Tetapi takwa ini adalah menurut Imam Al-Ghazali dikatakan orang yang amalannya itu semakin bertambah, berkah. Kelihatannya amalannya ringan. Dia punya kebiasaan sholat berjamaah di masjid, di musola berjamaah. Itu aja. Tetapi dampak dahsyatnya pada kehidupannya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga anaknya, usahanya meskipun tidak terlihat besar, tetapi usahanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istrinya soleha, anaknya menjadi soleh dan soleha, tidak pernah bersengketa dengan orang lain, tutur katanya indah. Kalaupun beramal itu mudah, Allah kasih gampang. Kayak perasaan biasa aja itu orang dagang cuma duduk dagang ikan asin doang. Kok bisa pergi haji? Ini saya punya kejadian yang unik nih dengan jamaah saya. Beliau cuma pedagang ikan asin di pasar Cipete dekat rumah saya. Itu suami istri bisa pergi haji, tukang ikan asin. Dan saya tanya beliau ketika saya membimbing beliau bukan, namanya Pak Haji Salim, Haji, jujur ke saya nih, Haji berangkat haji ini dapat biaya dari anak-anak. Enggak, anak saya nggak bantuin. ONH saya dengan istri, saya nabung berdua istri. Anak-anak tuh paling nambahin beli baju, bekal buat jalan. Selebihnya ONH saya. Kenapa? Orang-orang yang bertakwa inilah yang mendapatkan balasan dari Allah justru tanpa batas. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan ini luar biasa. Takwa ini berat banget. Takwa pada diri kita, takwa pada istri kita, takwa pada anak-anak kita, pada pekerjaan kita, pada harta kita, pada profesi kita, pada mata kita semua.
Dan orang bertakwa inilah orang yang sudah menapaki tangga kewalian. Ini jangan fobia nih dengan kalimat wali. Allah itu punya wali-walinya. Ketika dia sudah menjadi orang yang terobsesi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia egois, justru dia makin dekat dengan Allah dan di bumi ini dia makin indah. Akhlaknya makin indah, perilakunya makin baik, orangnya makin cakep akhlaknya, tetapi amalannya itu bisa jadi orang-orang bertakwa ini bukan amalan-amalan besar. Tapi kunci utama orang takwa ini adalah amalannya kontinu. Di antara kita barangkali ada yang memang tidak pernah pandai menjadi ahli tahajud, tetapi dia dengan Quran sangat akrab. Ada yang orang tahajud enggak, baca Quran juga enggak, tapi sedekahnya bagus. Sedekah. Ada yang ini enggak, itu enggak, tapi sama orang tua paling bakti. Tangga itulah yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Bisa jadi itulah yang menjadi pengundang keberkahan dalam hidup kita. Keistiqomahan yang melahirkan keluhuran jiwa dan akhlak kita, itulah yang disebut dengan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi takwa yang akan lulus pada madrasah Ramadan kita bertahun ini. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau untuk kita kan di sini kantor ya tadi nggak bisa, sebenarnya pengen lah melakukan itikaf dari bilang tadi kan kita punya tanggung jawab. Betul. Nah, mungkin kita ganti kita di malam hari setelah pulang kantor mungkin masih pulang ke rumah, baru malamnya setelah Isya kita aktivitas di masjid sampai sahur. Nah itu apa kita dapat amalan itikafnya? Termasuk satu, dan yang kedua, kalau kita mau melakukan zakat boleh tidak kalau misalnya tanpa akad gitu ya? Kalau di masjid kan ada salaman, ada ini. Nah ini kita punya tetangga terdekat atau enggak, tapi kalau kita kasih, mereka nolak kalau kita bilang saya kasih zakat fitrah. Tapi kalau selain dibilang zakat fitrah, mungkin kita kasih beras tiba-tiba langsung. Jadi buat beras buat makan, boleh. Itu masuk dalam zakat fitrah. Saya terangkan sedikit tentang itikaf. Para mu'takifin itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis mu'takifin dan semuanya sebenarnya boleh-boleh saja. Yang paling utama orang yang beritikaf itu adalah i'tikaf syamil kamil. I'tikaf yang sempurna, gambar sempurna. Gimana caranya? Dan ini seperti gambar Rasulullah. Masuk masjid itu i'tikaf yaitu di hari tanggal 20 Ramadan di waktu asar. Hari ke-20 Ramadan menjelang maghrib dia sudah di masjid. Azan maghrib dia sudah di masjid, malam ke-21 sampai pulang nanti malam takbiran. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang Betawi yang kontrakannya 40 pintu. SPBU 2, Rukoni 10. Ada jiraman. Berarti dia lagi pura-pura kantor doang. Cuma untuk sekedar menghindari ujian tetangga. Gak berarti itu sebagai hari berangkat aja. Gitu. Luar biasa. Nah ini yang pertama nih, 10 hari. Makanya saya apresiasi di Mekah itu, saya doakan mudah-mudahan kita bisa beriktikaf di tanah suci. Tapi di Mekah itu ada yang lebih unik. Ada masjid yang lebih dahsyat layanan dari Masjid Haram. Namanya Masjid Al-Rajih. Itu pengusaha. Masjid kedua terbesar di Mekah. Kalau Bapak nanti pergi ke Mekah, lagi haji atau umroh, minta anterin sama gayanya sama bagi, anterin dong, saya mau sholat maghrib atau isya. Kalau bisa sholat jahriyah, itu enak. Karpetnya ini 3 kali lipat dari panggung ya. Ini aja kita udah pulas sebenarnya. Apalagi karpet ini, itu Masya Allah Al-Rajih. Lengkap Ustaz. Kamar mandi buat mu'takifin, ruang buat mu'takifin ada. Disediakan kasur, bantal. Makan 2 kali, sahur buka, makan malam belum sahur. Ada lagi sajian snacknya. Kulkas di ujung-ujung masjid. Nggak pakai dilarang-larang. Nggak ketemu tuh DKM yang melotot mulu tuh. Lu udah 2 kali ngopi tuh. Habis nih apa-apa nih. Galak banget. Yang ngecas dikasih waktu ini enggak. Bebas. Ini bagus nih. Jadi mu'takif yang saya lakukan 10 hari pol. Pagi, siang di masjid. Meninggalkan kesibukan duniawinya, menghadapkan Allah dan memaksimalkan ibadah. Percuma juga itikaf, tapi mau legend lancar. Itikaf mau legend lancar. Jangan. Itikaf Netflix 15 episode. Parah itu.
Yang kedua, ini iktikaf yang nomor 2, yaitu gambarannya apa? Itu iktikaf yang dia cuma melakukannya di sebagian hari, malam ganjil aja. Lebih bagus, datangnya bisa asar, pulangnya subuh, bisa asar masuk. Tapi malam ganjil doang. Ada yang ketiga gambarannya, iktikaf, tapi datangnya pas jam mulai doang. Atau kan setengah-setengah, kadang malam ganjil, kadang suka beda. Yang terakhir adalah yang cuma ekonomis, datangnya malam ngantuk kodar doang. Katanya sih malam 27 nih. Bagian paling ekonomis. Semuanya boleh nggak? Boleh. Apalagi saya dulu pernah punya teman iktikaf dan saya nggak tahu kalau beliau seorang dokter. Saya nggak kenal juga. Jadi karena sering berjamaah sampingnya, umurnya udah cukup lanjut. Saya nggak tahu kalau beliau dokter. Sampai suatu saat hari ketiga iktikaf ada orang nyapa beliau, "Dok, sehat dok." Dokter. Ternyata sampai saya dokter nih. Tapi beliau benar ya. Ketika beliau ada tugas panggilan, beliau kemudian kalau saat tugas di RSCM. Sampai sekarang saya lupa namanya itu. Itu kalau lagi panggil jam 11 malam panggil pergi. Kalau dia lagi pas kemana ada tugas jaga. Dan ini luar biasa. Ada mereka yang punya waktu itu sempit tetapi masih menyempatkan untuk beriktikaf. Ini pertama, pertanyaan tadi seperti itu. Jadi semampunya saja lah. Jangan sampai ada yang lebih wajib kita telantarkan. Tetapi jangan sampai ada menghilangkan rasa semangat untuk beriktikaf. Yang kedua tadi tentang apa? Tentang zakat. Zakat ini memang dalam aturannya kalau bisa itu diniatkan dan diucapkan. Misalnya zakat keluarga kita nih, bapak-bapak, para kepala rumah tangga menzakatkan putra putrinya. Karena kita laki-laki ini diwajibkan menzakatkan siapapun yang kita tanggung penghidupannya. Contoh nih, ibu kita seorang janda, ayah kita sudah meninggal, ibu kita tinggal sama kita. Maka zakatnya ibu itu bukan wajib atas ibu, tetapi zakat wajib atas kita yang menanggung kehidupan beliau. Dia tinggal di rumah kita yang merawat, kita yang menghidupkan, maka kita itu zakat. Dan para ulama pun sampai ada yang memasukkan bahwasanya khadimah, pembantu, termasuk di antara golongan orang yang harus kita bayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Ya bagi pembantu ini yang 24 jam di rumah, ke kampung cuma pas mudik doang. Orang lebih daripada setahun, lebih dari 6 bulan dia ada di rumah kita, maka kita wajib. Dan zakat fitrah ini yang pertama harus didefinitifkan, dijelaskan. Assalamualaikum, ketok pintu ke rumah seorang mustahik. Mbak, ini mohon maaf Mbak, ada zakat fitrah. Tetapi nggak perlu disebutkan juga. Ini atas nama fulan ya Mbak, ini atas nama. Yang penting katakan ini zakat fitrah. Selesai. Supaya membedakan mana zakat fitrah, mana sedekah. Adapun amil zakat yang mengurus, ini kewajiban dia yang mendefinitifkan namanya. Pak, Bapak jiwa Pak yang menjalankan ada 6. Saya dengan istri dan 4 orang anak saya. Sebutin satu. Baik Pak, saya niatkan. Saya terima zakat fitrahnya Fulan binti Fulan. Fulanah bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Itu harus definitif. Jangan sampai bercampur antara yang sedekah dengan yang wajib. Jadi begitu jelas. Ini kalau langsung tak maksudnya. Kita langsung boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak sebut. Oh, kalau kita sampaikan enggak. Tapi kalau kita memberikan, assalamualaikum, di pinggir jalan gitu ya, pinggir jalan. Iya, numpang, mohon maaf, menyalurkan zakatnya, sampaikan. Kalaupun tidak sempat, nggak bisa, yang penting sudah terucap bahwasanya itu adalah zakat. Dan waktu batas akhir zakat seperti yang tadi saya katakan adalah sebelum takbirnya imam. Jangan sampai nih di antara kita yang zakat itu sekarang gampang digerai-gerai di jalanan, di masjid, banking, ATM itu pakai kiri store, QR code bisa semua. Mudah-mudahan yang ada sampai lupa zakat fitrah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah barangkali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan sisa-sisa Ramadan kita ini dan Allah berikan sehat walafiat, bertemu dengan hari raya tanpa kekurangan apapun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.